Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan ya, nama saya Ahmad Rizky Adzana Rasta dari kelas Alfa dengan NIM 0401118222270004. Jadi di sini saya ingin memberikan edukasi lah kepada kalian semua seputar sehatnya berolahraga. Nah, jadi mungkin di sini masih banyak di antara kalian yang masih malas-malasan olahraga, masih ada yang nggak peduli tentang olahraga, seberapa pentingnya olahraga, kebugaran jasmani. Jadi kita akan bahas semuanya di sini. Tapi sebelum itu bisa mungkin kita perkenalan dulu satu persatu ya. Mungkin bisa dimulai dari Gilang. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Gilang Saputra dari Universitas Brawijaya, jurusan Teknik Sipil. Oke, terima kasih Gilang. Selanjutnya mungkin bisa Lidah memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lida Maulida dari Universitas Terbuka, jurusan Administrasi Publik. Baik, selanjutnya mungkin bisa Akilah memperkenalkan dirinya. Halo, kenalkan saya Akila Farazra dari Universitas Sriwijaya, program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, selanjutnya mungkin bisa untuk Ahmad Sami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sami dan saya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Garut. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Adila Anissa. Halo, nama saya Dilani Sawafira. Saya dari SMA Putra Putra. Oke, jadi mungkin bisa kita mulai sekarang ya. Sehat berolahraga. Di sini apakah PPT-nya jalan Iya, itu dia. sebelumnya? Oke. Jalan ada. Oke, jadi di sini outline ada beberapa hal yang ingin kita bahas ya seputar pentingnya berolahraga. Jadi di sini ada kebugaran tubuh, lalu ada pentingnya berolahraga, dan ada juga Pacer Health yang akan kita kupas tuntas satu persatu ya. Jadi mungkin bisa kita mulai dengan kebugaran tubuh. Apa sih kebugaran tubuh itu? Jadi pengertiannya, ini menurut KBBI ya. Jadi kebugaran artinya adalah kebugaran yang berkaitan dengan pengaruh latihan terhadap kondisi fisik seperti kekuatan dan daya tahan otot, daya tahan kardiovaskuler, serta fleksibilitas. Lalu ada juga pengertian yang saya temukan melalui jurnalnya Mikdar di sini ya pada tahun 2006. Di sini dia menjelaskan bahwa kebugaran tubuh itu merupakan suatu kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan kesehariannya. Jadi aktivitas sehari-harinya lah ya, tanpa memicu terjadinya kelelahan yang berarti tanda tubuh itu masih memiliki simpanan tenaga untuk mengatasi beban kerja tambahan. Jadi di sini dia masih bisa bekerja. Jadi dia tuh masih belum lelah ya. Dia masih ada cadangan energi pada tubuhnya. Begitu maksud penjelasannya. Lalu selanjutnya ada komponen. Jadi komponen-komponen dari kebugaran jasmani itu ada apa aja sih? Jadi komponen yang pertama itu ada yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, kalau yang berhubungan dengan kesehatan itu ada daya tahan kardiovaskuler atau jantung ya. Lalu ada kekuatan otot, lalu ada daya tahan otot, ada fleksibilitas dan ada komposisi tubuh. Selanjutnya di sini ada komponen dengan keterampilan motorik. Jadi di sini sebenarnya ada 5 ya. Ada 5. Em, yang diantaranya itu adalah keseimbangan, power, lalu yang ketiga ada kecepatan, ada juga sebelumnya suara saya masih kedengaran tidak? Masih. Masih ya, masih jelas. Oke. Lalu
di sini mengapa kebugaran jasmani itu penting. Jadi seseorang yang memiliki derajat kebugaran jasmani yang baik akan melakukan aktivitas atau suatu pekerjaan ya. Walaupun setelah melakukan pekerjaan yang berat sebelumnya karena masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan aktivitasnya seperti yang dijelaskan oleh Mikdar tadi. Jadi dengan kebugaran jasmani itu kita masih memiliki cadangan energi untuk beraktivitas. Jadi yang sebelumnya kita sudah bekerja berat, kita masih memiliki cadangan untuk melakukan aktivitas selanjutnya begitu. Lalu orang yang sehat itu belum tentu memiliki kebugaran jasmani yang baik dan belum tentu dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan atau berolahraga yang cukup berat dan lama karena dia tidak memiliki cadangan itu tadi, cadangan energi tadi ya. Selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Yang pertama itu ada umur, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada bentuk badan, lalu keadaan kesehatan, ada juga gizi, berat badan, tidur atau istirahat, dan lalu ada kegiatan jasmaniah atau yang biasa disebut olahraga. Lalu bagaimana sih caranya kita itu agar bisa mendapatkan kebugaran jasmani itu? Jadi dengan latihan kondisi fisik atau physical conditioning. Jadi sangat penting ya untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani atau physical fitness. Jadi derajat kebugaran jasmani seseorang itu sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugas sehari-hari menjalani aktivitas. Jadi semakin tinggi derajat kesegaran jasmani seseorang itu, jadi akan semakin tinggi juga kemampuan tubuh dia itu dalam melakukan aktivitas ataupun bekerja ya. Lalu kita lanjut ke outline yang selanjutnya. Jadi di sini pentingnya berolahraga. Setelah kita mendalami mengenai kebugaran jasmani tadi, kita akan mengupas seberapa pentingnya berolahraga itu tadi. Tapi sebelum kita mendalami pentingnya berolahraga, alangkah baiknya kita juga mengetahui pengertian dari olahraga itu tersebut. Jadi di sini menurut Santosa Giriwijoyo pada tahun 2005, jadi dia mengatakan bahwa olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya sesuai dengan tujuannya melakukan olahraga. Lalu kenapa? Lagi-lagi mengapa kita harus berolahraga? Yang pertama untuk melatih pernafasan ya. Lalu kita juga bisa mempercepat sistem pencernaan dan membantu menyingkirkan masalah pencernaan yang ada pada tubuh kita. Lalu kita juga bisa menetralkan depresi. Jadi bagi yang di sini ada yang depresi ini mungkin karena perkuliahan ya mungkin kalian bisa menetralkannya dengan berolahraga ya. Jadi setelah itu ini juga bisa meningkatkan kapasitas untuk bekerja dan mengarahkan pada kehidupan yang aktif. Jadi ini seperti yang dijelaskan pada Mikdar tadi ya. Jadi meningkatkan kapasitas energi pada tubuh. Jadi kita juga bisa bekerja dengan ekstra begitu penjelasannya. Lalu selanjutnya ada juga olahraga itu juga bisa membantu membakar lemak dan mengatasi kegemukan. Jadi di sini mungkin orang berolahraga itu juga em, mengapa orang banyak olahraga ya karena ada juga yang ingin membakar lemak dan mengatasi kegemukan ya seperti pada umumnya yang kita tahu. Lalu ada juga dapat membantu mengatasi masalah dengan selera makan untuk mengencangkan otot kaki paha dan punggung lebih tepatnya. Lalu membuat tidur juga lebih nyenyak. Lalu ada pun manfaat bagi otak. Jadi berolahraga itu ada juga manfaatnya bagi otak. Apa sih manfaatnya bagi otak? Jadi manfaatnya itu pertama bisa meningkatkan kemampuan konsentrasi, lalu bisa juga membantu menunda proses penuaan, ada juga mengurangi stres, menaikkan daya tahan tubuh, memperbaiki kepercayaan diri. Lalu selanjutnya ada di sini lebih ke jenis ya. Olahraga itu lebih ke ada jenisnya. Di sini kita akan bahas olahraga kaki ya, yang lebih simpel lah, lebih tepatnya ya. Jadi ada jogging, ada lari, ada maraton, ada berjalan. Jadi jika kalian bertanya mana yang lebih mudah di antara semua ini mudah kok. Bisa dilakukan dengan gratis. Kalian tinggal jalan, kalian tinggal lari, tinggal maraton, tinggal jogging apa susahnya. Dan kemudahan itu tergantung dari niat ya. Lalu adapun manfaat dari jogging itu tadi ya,
jogging ya, itu bisa membuat jantung kuat, di mana semakin memperlancar peredaran darah dan pernapasan. Lalu ada juga mempercepat sistem pencernaan dan membantu meningkatkan masalah pencernaan seperti yang tadi dijelaskan ya. Lalu menetralkan depresi atau stres tadi ya. Lalu ada meningkatkan kapasitas untuk bekerja, ini lebih ke meningkatkan kapasitas energi pada tubuh. Lalu ada juga membantu membakar lemak, ada mengatasi masalah selera makan, mengencangkan otot kaki, paha, dan juga punggung. Tapi karena ini kaki ya, mengencangkan otot kaki dan paha gitu ya. Nah, sekarang kita masuk pada Pacer Health. Jadi sedikit informasi bahwa Pacer Health ini merupakan suatu aplikasi atau software ya yang dapat melacak langkah kaki kita lah ya, langkah kaki kita. Jadi ini mungkin bisa bermanfaat sekali bagi kalian yang ingin mungkin mengukur langkah kaki begitu. Sudah berapa jauh kita melangkah jogging. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, Pacer Health itu merupakan suatu aplikasi yang dapat mencatat langkah kaki dan jumlah kalori yang dikeluarkan pada jenis aktivitas fisik yang melibatkan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi yang memanfaatkan sistem sensor motion yang merupakan kelompok sensor dan dia itu di Android ya. Jadi dia itu memiliki kemampuan untuk memonitor pergerakan dari suatu perangkat. Nah, kita sekarang masuk gimana sih cara mendaftar Pacer Health ini. Mungkin bagi kalian ada yang berminat untuk mendaftarkan diri pada aplikasi Pacer Health ini. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat akun pribadi ya, seperti data diri dan segala macam. Nanti di sana ada pilihan, kalian tinggal pilih saja untuk saya karena ini untuk pribadi juga ya. Kalian akan diarahkan ke pengaturan. Lalu kalian tinggal buat saja akun pribadi. Nah, pindahkan ke slider posisi biru. Dia itu untuk mengaktifkannya ya. Jadi nanti setelah melakukan prosedur tadi, kalian akan dimasukkan umur, berat, lebar langkah kalian itu berapa. Lalu yang ketiga itu ada pilih tujuan kalian untuk memakai aplikasi Pacer Health ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada fitur-fiturnya. Yang pada bagian tengah itu, yang 7.892 ada Today Steps. Jadi itu adalah langkah kaki kita pada hari ini ya. Jadi dia seperti yang dijelaskan tadi bisa mengukur langkah kaki. Lalu kalori yang telah kita bakar itu ada berapa? Bisa kita lihat pada bagian kiri atas ada kaloris, terus ada active time. Jadi kita sudah berapa lama sih melakukan jogging itu. Jadi ini juga bisa mengukur waktu, lalu ada berapa mil juga yang telah kita lewati. Nah, di sini ada keadaan aktivitas. Jadi ini lebih ke mungkin guidance, arahan ya, bagi kalian yang memakai aplikasi Pacer Health. Jadi jika kalian memakai aplikasi Pacer Health ini kurang dari 3.000 langkah, itu terbilang terlalu rendah. Diusahakan untuk em, jogging lebih jauh lagi lah ya, untuk meningkatkan langkah kaki. Lalu jika dia mencapai 1.000 itu juga masih rendah, dan jika kurang dari 10.000 itu cukup aktif, tapi lebih disarankan itu dia 10.000 atau lebih dari 10.000. Karena itu keadaan aktivitasnya tinggi dibilang ya. Di sini bisa dibilang tinggi. Jadi jika kalian ingin melakukan jogging di Pacer Health gitu ya, kalian bisa menargetkan minimal 10.000. Lalu di sini penggunaan ada penggunaan Pacer Health. Bagaimana sih cara menggunakan Pacer Health? Jadi setelah kita mendaftar itu kita belum bisa langsung mulai. Jadi kita pertama yang pastinya buka Pacer Health dong. Lalu di menu utama kita itu bisa memilih mulai. Nah, nanti itu akan otomatis mulai sendiri. Jadi kalian matikan HP pun itu sudah mulai ya aplikasinya ya, sudah sensor motionnya itu sudah berjalan pada Android. Jadi kalian bisa menaruhnya langsung di kantong kalian, mungkin pada saku kalian. Terus yang kalian lakukan adalah ya tinggal jogging. Jadi setelah kalian jogging, kalian bisa buka Pacer Health-nya, lihat informasi aktivitasnya di sana nanti ada bagian dengan statistik yang sudah kalian lihat tadi sebelumnya pada fitur ada langkah kaki kalian sudah berapa, kalori dan sebagainya macam. Lalu di menu utama klik bagian nilai pedometer Anda untuk menilai ya.
Apakah kalian sudah bagus atau belum? Lalu di sini mungkin kalian ada yang bertanya, keuntungan dari menggunakan Pacer Health-nya apa sih? Jadi dia lebih sederhana ya dan mudah penggunaannya. Lalu dia juga lebih fungsionalitas karena pelacakan aktivitasnya itu luas. Terus juga tidak ada papan untuk versi dasar, lalu instalasinya juga cepat. Dia nggak terlalu besar-besar amat Kak, untuk instalasinya ya. Lalu kekurangannya di sini karena dia masih memakai sensor motion pada Android, mungkin ini masih kurang lengkap lah ya, bisa dibilang masih ada kekurangan. Seperti di sini yang bisa kita lihat, dia ada kesalahan kecil. Jadi selama penghitungan data itu bisa dibilang mungkin masih ada langkah kaki yang terlewat, mungkin yang lebih begitu. Lalu ada ketidakmampuan untuk menonaktifkan iklan. Karena lagi-lagi aplikasi ini gratis ya, apa yang bisa diharapkan? Yang pastinya akan banyak sekali iklan ya pada aplikasi ini. Jadi mungkin ya kalian bisa mengskip iklannya ya. Apa susahnya untuk bersabar? Lalu masuklah kita pada kesimpulan. Jadi pada kesimpulannya, setelah beberapa materi yang telah saya paparkan mengenai kebugaran jasmani, melalui melalui pentingnya berolahraga tadi, melalui Pacer Health dan sebagainya. Terus apa sih yang bisa kita simpulkan? Jadi kebugaran jasmani itu berfungsi dalam ketahanan melakukan aktivitas seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kebugaran jasmani itu berfungsi untuk mencadangkan energi yang terdapat dalam tubuh ya. Jadi kita bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Lalu salah satu agar meningkatkan kebugaran jasmani itu dengan berolahraga. Simple aja dengan jogging. Dengan jogging itu sudah paling mudah, paling gratis. Kalian tinggal jogging saja, pakai sendal pun tidak masalah. Tidak perlu sepatu mahal ya. Lalu manusia itu juga dapat, kita lebih tepatnya, dapat memanfaatkan teknologi dalam berolahraga. Contohnya itu Pacer Health tadi. Jadi kita bisa menghitung langkah kaki, menghitung berapa jumlah kalori yang sudah kita bakar, aktivitas kita selama jogging itu sudah berapa lama, berapa mil yang sudah kita tempuh, dan juga kita juga bisa menilai pedometer kita. Sebenarnya masih banyak lagi teknologi yang bisa kita manfaatkan ya. Apalagi di sekarang-sekarang ini seperti smartwatch itu sebenarnya sudah ada juga sensor motion yang bisa kita gunakan untuk menghitung langkah kaki dan sebagainya macamnya, heart rate, detak jantung ya. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Dan sekian, terima kasih. Mungkin sekian saja dari beberapa pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin yang sebelumnya mager untuk olahraga, oh aku jadi bersemangat untuk olahraga gitu. Dan juga di situ juga mungkin kalian bisa memanfaatkan teknologi yang ada seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu bisa dimulai juga dengan olahraga yang simple, nggak usah susah-susah tadi jogging ya. Lalu ya, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf bila saya ada kesalahan kata, karena jika kesempurnaan itu lagunya Rizky Febian. Sebelumnya saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Stop record. Hilang.